Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk semua kelas 12 MIPA B. Ya. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Udah siap belajar belum semuanya? Sudah, Pak. Sudah, belum? Pak. Ya, Pak. Siap. Sebelum mulai belajar, kita berdoa sebentar ya. Kan Bimo, pimpin. Bimo. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bimo ya. Sekarang saya absen dulu ya. Oke, kita panggil Abi Hanif Agita ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Alanza Ariela Saraswati Putri? Hadir, Pak. Tesalonika Rene? Hadir, Pak. Terakhir Wisdan Dwi Damara Sutisna. Wisdan hadir, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang bagian dari demokrasi terpimpin. Sebelum mulai, seperti biasa ada sedikit motivasi ya. Kalau Indonesia adalah sebuah negara besar, ya, jangan sampai gitu kegemilangan itu hilang gitu di generasi kalian gitu. Semoga saya harap kalian tetap belajar, ya, berusaha lebih baik lagi. Nah, mohon izin ya, saya akan menampilkan slide hari ini ya sambil kita mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Oke, jadi kita masih berbahas tentang perkembangan kehidupan politik masa demokrasi terpimpin. Nah, ini kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah membagikan LKPD ya melalui Bimo ya, yang untuk masing-masing kelompok. Sudah mulai dikerjakan kan? Sudah dong, Pak. Sudah, mantap. Next ya. Nah, setelah kita lihat KI dan KD kita pada hari ini, kita akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, ini. Nah, ini kita review aja yang sebelumnya ya. Ini kan tentang penentuan pendapat rakyat ya pada pembebasan Irian Barat. Ini konfrontasi dengan Malaysia. Dan ini yang kita pelajari hari ini. Bagian dari tentang politik mercusuar. Nah, kita membahas tentang politik mercusuar. Nah, ini tahu ya, yang suka Car Free Day nih, kalau hari Minggu. Ini daerah mana nih? HI, Pak. HI ya? Oh iya, dekat sekolah nih ya, sip. Ini? Dekat mall nih. Mau ngarah ke Senayan. Semanggi ya? Semanggi, iya betul. Karena khas ya. Ya kan? Stadion apa nih? DBK itu. Bukan. DBK ya. Nah, sekolah hari pagi ya, yang kalau main bulu tangkis nih. Berarti ini tiga ini pernah kalian kunjungin ya? Secara baik lewat maupun ini ya, main ya kan? Kalau yang ini pernah belum? Ini tahu nggak? Jembatan Ampera, Pak. Ampera. Pernah kesana nggak? Belum ya? Pernah, Pak. Oh pernah. Orang asli sana ya? Iya, Pak. Oh. Ada yang tahu nggak nih dibangunnya sejak kapan ya? Ayo, ini konteksnya dalam masa demokrasi terpimpin nih. Cluenya nih tahun 5. Berarti masih 60-an, Pak. Nah, 60-an. Nah, ini. Mercusuar itu apa sih, Pak? Nah, mercusuar itu bisa dikatakan adalah suatu politik yang secara filosofi ya, Indonesia menjadi negara penerang bagi negara-negara NEVO, New Emerging Forces. Jadi ini kaitannya dengan ada NEVO dan Old Devo. New Emerging Forces itu negara-negara baru merdeka, seperti Indonesia contohnya. Nah, di sini dalam politik mercusuar tadi tuh ada apa ya, ambisi dari Presiden Soekarno gitu untuk menjadikan Indonesia sebagai penerang bagi negara-negara baru merdeka gitu, pengen nunjukin kalau itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa maju yang sudah lama merdeka gitu. Itu tujuan Soekarno membuat ide politik mercusuar secara sederhana seperti itu. Nah, apa aja sih bangunan yang dibangun pada masa politik mercusuar? Nah, ternyata ini Istiqlal. Nah, ini Stadion Senayan. Ini momentum dibangun ketika Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 1962. TVRI. Nah, TVRI ini dekat Senayan juga nih, Kompleks Senayan ya. Kalau kalian perhatikan kalau lewat Semanggi atau belakang Senayan itu suka ada menara tinggi ya. Nah, ini pemancar stasiun TVRI ini. Stasiun TV pertama dan tertua di Indonesia. Dulu sebelum masuk TV swasta dekade tahun 90-an ya, berikutnya ada Monumen Nasional. Nah, ini juga nih yang deket ya. Deket nggak jauh dari Istiqlal ya. Ikon Jakarta. Selanjutnya ada Hotel Indonesia. Ini hotel yang terinspirasi ya ketika Soekarno itu
datang ke Amerika ke gedung PBB dan terkesan dengan arsitektur bangunannya. Dan terakhir ini Semanggi ya. Semanggi ini untuk memudahkan akses dari Sudirman menuju Senayan. Nah, ini ketahuan hari ini. Jadi saya izinkan untuk menggunakan gawaikan handphone kalian untuk searching hal-hal yang terkait dengan bangunan tadi. Boleh link YouTube, artikel ilmiah, atau artikel-artikel populer lainnya yang kalian temukan di internet, boleh. Diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Ini bagaimana kalian menemukan hal-hal baru gitu. Pasti saya yakin ada hal menarik yang memang nggak sengaja saya sampaikan gitu, biar kalian bisa melihat sendiri, baca sendiri gitu. Seperti itu. Jadi setelah itu kalian mendiskusikan sama teman kelompok ya di grup chat kelompok atau grup chat kelas kalian. Nanti setelah itu saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti silakan presentasikan perwakilan kelompok 2 atau 3 kelompok silakan. Gimana? Ada kesulitan nggak atau yang perlu dikonfirmasikan? Silakan. Atau mau ditanyakan? Saya bisa share screen, Pak. Boleh. Oke, Siti Zawa silakan. Utama Bung Karno membangun 2 tempat ibadah itu untuk mempererat kerukunan antar umat Muslim dan umat Katolik di Indonesia tuh. Berarti kan ada filosofinya ya, ada tujuannya meskipun momentumnya pada waktu itu ada tujuan politisnya ya. Terus, nah ini TVRI ya. Nah, oke, terima kasih Siti Zawa ya. Jadi masih tetap diskusi, tetap lanjut, silakan. Oke, terima kasih Siti Zawa. Nah, itu ya tadi kan menemukan hal-hal baru. Oke, udah siap semuanya? Yang mau presentasi duluan atau mau saya tunjuk? Silakan. Kelompok saya dong, Pak. Silakan. Take your time. Oke, Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Kita dapat Hotel Indonesia, Pak. Oh, Hotel Indonesia, silakan. Nah, ini Hotel Indonesia nih menarik nih. Ada Aufa, Bagus, Indira, Mutia, Nisrina, dan Peter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Hotel Indonesia. Pertama, latar belakang. Hotel Indonesia adalah hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy yang berasal dari Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, berawal dari kunjungan Soekarno ke Amerika di New York yang mengunjungi gedung PBB. Dan dia terkagum, kemudian mencari arsiteknya yaitu Abel Sorensen. Di salah satu pidatonya, Soekarno menyebut Hotel Indonesia adalah wajah muka Indonesia. Jadi Hotel Indonesia itu dibangun untuk tujuan akselerasi di bidang pariwisata. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI pertama Soekarno untuk menyambut Asian Games tahun 1962. Konsep Hotel Indonesia ini adalah tunjukkanlah kepribadian Indonesia. Hotel Indonesia menurut Soekarno konsepnya adalah bagian dari politik nasional pada masa itu yang disebut Trisakti. Salah satu Trisakti itu adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Pada perkembangannya, Hotel Indonesia juga menjadi tempat menginap tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Pembangunan yang kontroversial. Pembangunan Hotel Indonesia menurut beberapa pihak merupakan sebuah pemborosan. Sebab pada saat itu Indonesia belum lama merdeka dan keuangan negara masih morat-marit. Nah, poin yang kedua, Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama di Asia Tenggara. Menjadikan Hotel Indonesia sebagai Hotel Bintang 5 juga merupakan tujuan Soekarno dalam menyorot Indonesia di mata dunia. Karena pada saat itu, Asian Games tahun 1962 akan diselenggarakan di Indonesia. Hotel Indonesia juga digunakan untuk menjadi persinggahan sementara para atlet dan delegasi. Lift pertama yang ada di Indonesia itu dioperasikan di Hotel Indonesia. Lalu harga kamarnya fantastis. Pada saat pertama kali Hotel Indonesia dibuka, hotel tersebut membuka tarif sebesar Rp2.500. Padahal saat itu upah minimum provinsi masih Rp800. Menurut saya, cara menghargai warisan Hotel Indonesia itu dengan sudah pasti menjaga kebersihannya, maupun di dalam dan maupun di luar. Dan juga menjaga dan merawat fasilitasnya yang sudah disediakan. Kesimpulannya itu Hotel Indonesia adalah salah satu bangunan bersejarah yang diresmikan pada tahun 1962 di Jakarta. Dibangunnya Hotel Indonesia diharapkan menjadi wajah muka Indonesia sebagai hotel mewah pertama yang dibangun di Indonesia. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat Aufa, Bagus, Peter, Indira, Muti, dan Nisrina Nur ya. Kasih plus dong, tepuk tangan virtual. Keren ini. Kalian dalam waktu singkat yang nemuin banyak hal menarik ya. Ada tanggapan kan nih dari teman-teman yang lain nih? Silakan. Kelompok GBK. Apa nih? Kairo. Oh, GBK, silakan Kairo. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Gelora Bung Karno atau yang biasa disebut GBK. GBK sendiri itu latar belakang pembentukannya. Yang pertama ada Kepres 318 tahun 1962, yaitu pembentukan Yayasan Gelora Bung Karno. Untuk tujuan pembangunannya, stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Stadion ini pertama kali dibuka pada tahun 1962 yang bertepatan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games yang keempat. Stadion utama GBK menjadi salah satu stadion terterang di dunia karena memiliki sistem pencahayaan 3.500 lux atau tiga kali lipat lebih terang dari pencahayaan sebelumnya. Stadion ini juga dilengkapi dengan LED sistem sehingga memungkinkan konsumsi listrik yang lebih hemat hingga 50% dari lampu konvensional. Sistem keamanan dari stadion ini sudah berstandar FIFA. Dalam kondisi darurat, stadion ini dapat dikosongkan dalam waktu kurun 15 menit saja. Untuk memudahkan proses evakuasi, terdapat automatic exit gate yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Untuk area VVIP yang biasa menjadi tempat bagi presiden maupun tamu negara yang hadir untuk menyaksikan pertandingan, terdapat kaca anti peluru. Lalu berikut yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan sejarah ya, gedung sejarah itu dengan cara menjaga kualitas dari gedung tersebut agar tidak cepat rusak, lalu tidak membuang sampah sembarangan di area dalam gedung maupun di luar dan sekitarnya. Sebagai warga Indonesia, kita juga harus melestarikan kebudayaan Indonesia, mencintai dan membanggakan budaya Indonesia, serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain bahwa budaya di Indonesia tidak kalah hebat dari budaya bangsa lain. Oke, terima kasih buat kelompok GBK. Kasih close dulu buat semuanya nih. Oke, ada yang mau tanggapin gak nih tentang GBK nih? Ya. Dari sistem pencahayaan yang terang, saya juga baru tahu tuh stadion yang paling terterang ya di dunia ya. Bahkan ada kaca, kalau kaca anti peluru oke lah gitu kan, karena kursi VVIP kan memang rentan ya buat jadi sasaran terorisme ya. Kan dari situ kita juga belajar kan perencanaan itu sangat penting gitu, merencanakan aspek buruk gitu yang mungkin bisa saja terjadi gitu. Nah, ada tanggapan gak nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau begitu cukup 2 kelompok dulu buat hari ini ya. Nanti kita sepakatin nih, ini kan ada yang belum tampil dan kita kan diminta buat PowerPoint ya. Kira-kira mau kapan sih di-share di Google Classroom? Atau mungkin kita mau syawarahin dulu Pak di grup kelas. Jadi nanti kita langsung kasih kabar. Ya, nanti kita tunggu ya dari jawaban teman-teman. Oke. Ada nggak bisa ngambil kesimpulan deh dari tentang politik mercusuar tadi deh? Minimal dari HI, Hotel Indonesia atau GBK tadi, ada yang bisa mau menyampaikan sedikit kesimpulan? Masih malu? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita coba kesimpulan ya. Oke, kita bisa ambil kesimpulan besar ya. Jadi kalau politik mercusuar itu sebenarnya tujuan dasarnya bisa dibilang untuk menunjukkan pada dunia kalau Indonesia itu bisa negara yang mampu, negara yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain, meskipun tujuan awalnya untuk sebagai penerang ya, mercusuar atau penerang bagi negara-negara NEVO. Gitu. Dan juga terkait juga dengan ambisi politiknya Presiden Soekarno pada waktu itu. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas materi selanjutnya ya tentang konfrontasi dengan Malaysia ya. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi atau mungkin selama menemani kalian ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Terima kasih Pak.